Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan beralih ke masalah makelaran. Barangkali bagian ini yang Anda punya banyak kepentingan, karena saya yakin di sini ada banyak makelar meskipun tidak kelihatan wajahnya ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, makelar itu sudah ada dalam Islam di zaman sahabat Nabi SAW yang diistilahkan dengan as-simsar. Bahkan dulu para pedagang itu disebut dengan as-simsar. Sebagaimana kata Qais bin Abi Gharazah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa nahnu nusamma as-samasira. Dan kami para pedagang itu sering disebut sebagai makelar. Kenapa para pedagang disebut makelar? Karena tugas pokok pedagang hanyalah kula jual. Mereka tidak memproduksi sama sekali. Sehingga posisi mereka seperti an-naqal, orang yang memindahkan barang. Dari A dikula, terus barang dipindah, jual, dapat duit, baru dibayar kepada penjual yang pertama. Sehingga status mereka sebagaimana layaknya makelar. Makanya mereka di masa itu disebut dengan as-samasirah. Dan Nabi SAW membolehkan aktivitas seperti ini, dan beliau namakan mereka dengan at-tujjar, para pedagang. Kemudian ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya tentang bolehnya makelaran. Yang punya buku bisa dibuka di halaman 257. Imam Bukhari mengatakan, walam yara Ibnu Sirin wa Atha wa Ibrahim wal Hasan bi ajri simsar ba'san. Menurut Ibnu Sirin, Atha bin Abi Rabah, Ibrahim An-Nakhai, Hasan Al-Basri, upah makelar hukumnya diperbolehkan. Sehingga bagi para tabi'in dan para ulama tabi'in, makelaran hukumnya boleh. Lalu beliau juga menyebutkan dua keterangan tentang cara makelaran. Yang pertama, menurut riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, la ba'sa ayyakula bi hadha thawbah fama zada ala kadha wa kadha fawwalaka. Boleh pemilik barang mengatakan, tolong jualkan barang saya dengan harga sekian, nanti lebih dari itu milik kamu. Berarti kalau makelaran menurut keterangan Ibnu Abbas, makelar boleh dapat untung dari apa, Pak? Memarkup harga. Misalnya, ini mobil pokoknya aku nomor C100. Kalau kamu mau dapat untung, silahkan diundakno dewi. Akhirnya dia jual 120. Kok laku? Boleh nggak? Kenapa boleh? Sudah dapat izin dari pemilik barang. Ini cara makelaran menurut keterangan siapa tadi? Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, cara makelaran menurut keterangan Ibnu Sirin, seorang ulama tabi'in, Muhammad bin Sirin. Wa qala Ibnu Sirin, idza qala bi'hu bikada. Ibnu Sirin mengatakan, kalau pemilik barang mengatakan, tolong jual dengan harga sekian, fama kana min ribhin fahuwa laka au baini wa bainaka fala ba'sa bihi. Nanti untungnya saya kasihkan ke kamu atau kita bagi dua. Hukumnya dibolehkan. Sehingga keterangan Ibnu Sirin yang ini menjadi cara makelar yang kedua adalah pemilik barang sudah menetapkan harga. Pokoknya Bapak nanti jual tanah ini per meter 500.000. Nanti Anda saya kasih 2%. Sehingga keuntungan makelar dari apa? Keuntungan makelar dari apa? Perjanjian antara dia dengan pemilik barang. Kalau menurut Ibnu Abbas, keuntungan makelar dari markup harga
Kalau menurut Ibnu Sirin, keuntungan makelar dari perjanjian antara dia dengan pemilik barang. Nanti saya dikasih berapa? Kok kamu saya kasih 20%, kamu saya kasih 5%, dan seterusnya sesuai dengan kesepakatan. Dan dua-duanya diperbolehkan, sebagaimana hal ini pernah disampaikan oleh Imam Malik ketika beliau ditanya tentang upah makelar, dalam jawab beliau hukumnya diperbolehkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa keterangan terkait masalah makelaran. Yang pertama, bolehkah makelar menaikkan harga tanpa izin? Jika cara makelarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwa pemilik barang sudah mengizinkan dia untuk mengambil margin sendiri, maka makelar boleh menaikkan harga tanpa izin dari pemilik barang, karena dia sudah diberikan mandat untuk menaikkan harga sebagai bagian yang akan dia miliki. Yang kedua, jika cara makelarnya sebagaimana keterangan Ibnu Sirin, di mana pemilik barang sudah menetapkan harga dan dia sudah mendapatkan fee sesuai kesepakatan, maka pihak makelar tidak boleh menaikkan harga kecuali atas izin siapa? Pemilik barang. Sehingga dia tidak boleh mendapatkan dua kali tanpa memberikan informasi kepada pemilik barang. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur, di sini disebutkan dikembalikan kepada pemilik barang. Misalnya, ada orang yang kita perintahkan untuk menjual tanah. Bapak tolong jualkan tanah ini per meter 1 juta. Nanti Anda saya kasih 2%. Tanahnya 1 hektar. Kemudian ada orang yang butuh tanah 1 hektar. Lalu ditawari tanah itu kok mau. Mumpung lagi mau ditawarkan senilai 600.000. Kalau tadi per meter 1 juta, ditawarkan senilai 1.200.000 misalnya. Ternyata laku dan dia nggak lapor kepada pemilik tanah. Apa kewajiban bagi makelar ini? Kewajiban dia adalah dia harus serahkan yang 200.000 itu kepada pemilik, sehingga dia dinilai gagal untuk bisa mendapatkan margin yang dia naikkan disebabkan karena dia nggak punya izin. Alasannya apa? Alasannya adalah itu bukan haknya, tapi itu miliknya siapa? Pemilik barang. Tayyib. Sekarang begini, Anda dipesani oleh seseorang ya, tolong jualkan mobil ini seharga 100 juta. Lalu ada orang yang mencari mobil tipe yang sama, dan dia bilang, nih iso aku golek sing regane 130. Tapi Anda belum ngasih bocoran harga yang dipesani oleh pemilik barang. Kemudian Anda bilang, oh cocok ini regane 135. Mumpung dia nyarinya apa? 130. Jadi orang itu aneh ya. Kadang dikasih murah dia nggak mau, maunya yang mahal. Ada kawan saya, dia produsen batik, punya showroom batik. Datang seorang konsumen, kemudian ditunjukkan batik ini per meter 500.000, yang ini 300.000, yang ini sekian ratus ribu. Konsumennya bilang, saya carinya yang 1 juta pak, ada nggak pak? Akhirnya dia masuk ke kamar, terus ngambil batik, dikasih tahu ini 1.200.000, diambil pak. Padahal yang diambil dengan yang lain sama semua. Cuman dia nyarinya yang lebih mahal. Dia nyari kain batik yang terserah dia gitu, yang kira-kira agak bagus, ditunjukkan ini kira-kira harganya 1.200.000. Mau pak. Dan dia nggak tunjukkan kalau sebenarnya kualitasnya sama dengan yang lain. Ada orang misalnya Anda tawarkan, ada tanah bagus murah, kemudian Anda sampaikan ini harganya 600.000 per meter. Terus dia minta, saya carinya yang 1 juta per meter. Anda carikan yang agak ke tengah kota, harganya sebenarnya cuma 700, Anda kasih tahu ini 1 juta mau ini. Akhirnya orangnya bersedia.
sementara kita tidak memungkinkan untuk lapor, boleh nggak kita jual dengan harga yang lebih tinggi? Jadi posisi kita sebagai makelar, kita dikasih harga yang lebih murah, misalnya 500.000 per meter. Ada orang yang bersedia beli senilai 700.000 per meter. Bolehkah kita jual ke orang ini tanpa izin ke pemilik? Jawabannya, diperbolehkan dengan ketentuan niat Anda adalah mengembalikan yang 200 ke pemilik. Kenapa kok boleh? Dalilnya begini. Status makelar itu adalah wakil. Dan wakil itu boleh melakukan dua hal. Yang pertama, melakukan sesuai instruksi. Yang kedua, melakukan yang lebih baik dari instruksi. Sehingga kalau dia melakukan yang lebih menguntungkan bagi pemilik, bagi yang mewakilkan, itu tidak perlu izin kepada yang mewakilkan. Dalilnya adalah hadis dari Urwah Al-Bariki. Ada seorang sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud Al-Bariki, dipesani Nabi SAW untuk membeli seekor kambing. Dikasih duit berapa? 1 dinar. Berangkatlah Urwah dan beliau berhasil mendapatkan berapa ekor kambing? Dengan uang 1 dinar beliau berhasil mendapatkan 2 ekor kambing. Di perjalanan pulang, yang 1 ekor ditawar 1 dinar, dilepas oleh Urwah. Beliau menghadap Nabi SAW dengan membawa seekor kambing dan uang 1 dinar. Untung berapa persen? 100%. Ketika Urwah melakukan transaksi seperti ini, apakah beliau izin kepada Rasulullah SAW? Jawabannya tidak. Beliau tidak SMS dulu atau WA dulu, tidak. Sehingga itu dijadikan dalil wakil boleh melakukan yang lebih baik dari instruksi. Contoh yang lain, Anda dipeseni untuk jualkan barang A. Berangkatlah Anda ke tempat pengajian. Ternyata pasaran barang itu melebihi dari harga yang tadi ditetapkan oleh pemilik. Ini tolong nanti nasi bungkus ini dijual 3.000 per bungkus. Sampai di tempat pengajian ada yang jualan 5.000, kok laku? Anda naikkan jadi 5.000. Tapi dengan niat nanti semua hasilnya dikembalikan kepada pemilik barang. Hukumnya diperbolehkan. Karena yang Anda lakukan adalah lebih baik dibandingkan yang diinstruksikan. Karena wakil itu boleh melakukan 2 hal. Yang pertama sesuai instruksi, yang kedua atau yang lebih baik dibandingkan yang diinstruksikan. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Terkait bolehkah makelar mendapatkan fee dari kedua belah pihak? Dia dapat fee dari pemilik barang dan juga dapat fee dari konsumen. Para ulama membolehkan seperti ini selama itu disebutkan di awal, sehingga ada ittifaq antara penjual, pembeli dan makelar terkait fee yang harus dibayarkan oleh kedua belah pihak. Sebagaimana difatwakan dalam fatwa Lajnah Daimah, mereka mengatakan idza hasala ittifaqun baina ad-dallal wal bai' wal mushtari ala an ya'khudha min al-mushtari aw min al-bai' aw minhuma ma'an sa'yan ma'luman jaza dzalika. Ketika ada kesepakatan antara makelar, penjual dan pembeli untuk mengambil upah dari penjual sekian, dari pembeli sekian, atau bareng-bareng, hukumnya diperbolehkan. Dan seperti ini kata beliau, wala tahdida lis-sa'i binisbatin muayyanah, tidak ada batasan untuk nilai upah yang berhak diberikan kepada makelar. Karena pada prinsipnya makelar itu bisa menjadi wakil dari penjual dan juga sekaligus bisa menjadi wakil dari pembeli. Dan ini termasuk di antara penghasilan yang dihalalkan sebagaimana yang tadi kita baca dari keterangan Ibnu Abbas dan Muhammad bin Sirin. Wallahu a'lam.
Berikutnya, apa hukum makelar yang dimakelarkan? Sudah makelar, ngesuk, makelar. Saya tidak membahas dropship yang di dropshippingkan ya. Karena dropship ini beda dengan makelar. Umumnya dropship adalah dropship yang liar. Sekarang bolehkah makelar dimakelarkan? Hadirin yang kami hormati, saya tambahkan satu istilah. Di masa silam itu ada pemain pasar yang disebut dengan ad-dallal. Yang disebut dengan apa? Dalal. Dalal tulisannya gimana, Pak? Dal, lam, alif, lam. Si dalal ini pekerjaannya adalah nadai orang yang bawa barang ke pasar, kemudian dia jualkan kepada para masyarakat yang ada di pasar, para konsumen yang ada di pasar. Misalnya, Anda bawa barang, aneka hasil kebun, aneka hasil pertanian, datang ke pasar. Sampai di pasar, Anda panggil satu orang, si A misalnya, Anda panggil, tolong kamu jualkan barang-barang saya, ini harganya sekian, dikasih catatan, kemudian Anda mampir warung kopi. Anda di situ cuma istirahat. Pasar tutup, si dalal datang, bawa laporan plus duitnya. Nanti laku sekian, ini hasilnya duit sekian, saya dikasih berapa, sesuai dengan kesepakatan. Maka orang yang menjualkan ini namanya apa? Dalal. Di sini Syekhul Islam rahimahullah pernah membahas tentang dalal yang memberikan barang kepada para dalalin. Jadi dalal ngesup ke dalal yang disebut dengan ad-dalalun. Misalnya, si A bawa barang yang jumlahnya banyak, lalu dia panggil si B di pasar, tolong jualkan ini. B punya jaringan ya, para dalalin yang lainnya, nggak mungkin dia jual sendirian. Akhirnya dia panggil jaringannya, ada 10 orang, ini saya punya proyek, suruh menjualkan ini, saya dikasih 5%, silakan kalian jualkan, nanti masing-masing kalian mendapatkan 4% dari nilai yang laku. Akhirnya mereka tersebar ke seluruh pasar menjualkan barang tadi. Bolehkah seperti ini? Kata beliau, idza kana tajiru alladhi yusallimu malahu ila dalal qad alima, ada di halaman 280, qad alima annahu yusallimuhu ila ghairihi minad dallalin wa radiya bidzalika lam yakun bidzalika ba'sun bila raib. Kalau pemilik barang yang dia menyerahkan barangnya kepada Pak si dalal, dia tahu bahasanya dalal ini akan menyerahkan barang itu kepada para dalalin, wa radiya bidzalika, dan dia ridho dengan itu, lam yakun bidzalika ba'sun bila raib, hukumnya boleh dan tidak ada ragu dalam masalah ini. Fa inna dallala wakilu at-tajir wal wakilu lahu ayyukila ghairahu kal mukil bittifaqil ulama. Karena status dalal pertama adalah wakil si pedagang, pemilik barang, dan kaidah beliau, wakil itu boleh mewakilkan ke yang lain dengan sepakat ulama. Kemudian beliau ngasih garis bawah, wa innama tanaza'u fi jawazi tawqilihi bila iznil muwakkil ala qaulaini masyhuraini lil ulama. Namun yang terjadi adalah ulama berbeda pendapat, boleh enggak si dalal itu menyerahkan kepada dalalin tanpa izin dari pemilik barang. Saya amanahkan barang ini kepada si A, tapi si A menyerahkan kepada B, C, D, dan seterusnya. Loh, amanah saya itu kan untuk si A, saya belum percaya pada B, belum percaya pada C, D, E, dan seterusnya.
Maka kalau saya tidak mengizinkan atau tidak tahu bahwa saya si A itu nanti akan menyerahkan kepada yang lain, bolehkah proses ini dilakukan? Ulama khilaf, ada dua pendapat di sana. Sebagian ada yang membolehkan dan sebagian ada yang melarang. Pembahasan ini adalah jawaban untuk sebagian makelar properti yang mereka sudah jadi perusahaan. Jadi ada banyak sekali makelar properti yang jadi perusahaan ya. Kalau di tempat kita ada yang terkenal Ray White, ya itu termasuk makelar properti. Kemudian ada kalau di Jogja ada Century, itu juga makelar properti. Nah kalau ada seorang makelar properti, dia diamanai oleh pemilik properti, pemilik rumah atau pemilik tanah. Pak, tolong jualkan rumah ini, tolong jualkan tanah ini. Dia nggak mungkin kerja sendirian. Akhirnya dia merekrut para mahasiswa atau siapapun yang dia punya channel di dunia maya, silakan ikut menjualkan tanah ini atau ikut menjualkan properti ini. Lalu mereka bersama-sama memasarkan. Dengan kesepakatan, perusahaan makelar tadi mendapatkan 2%, mereka yang berhasil dapat konsumen dikasih 1,5%, sehingga perusahaan ini cuma dapat 0,5%. Bolehkah seperti ini? Syekhul Islam memberikan penjelasan, selama dalam hal ini diizinkan oleh pemilik barang, hukumnya boleh. Atau diketahui dan dia nggak komentar, berarti dia ridho. Namun kalau tidak diizinkan, ada dua pendapat di sana. Dan insya Allah selama semuanya dikerjakan secara jujur, tanggung jawab, hukumnya diperbolehkan. Apa dalil kalau ini boleh? Dalil bahasanya ini boleh adalah karena status pekerjaan mereka itu masuk dalam kategori syirkah abdan. Masuk dalam kategori apa? Apa itu syirkah abdan? Syirkah abdan itu kerja bareng, kemudian nanti untungnya dibagi bareng, begitu ya. Meskipun bisa jadi bosnya yang atasnya dia nggak kerja. Saya mendapatkan amanat dari seseorang, tolong jualkan rumah saya. Setelah itu saya panggil para murid-murid saya, jumlahnya 100, jin kanan jin kiri semuanya datang gitu. Tolong jualkan properti ini, silakan Anda jual dengan harga sekian. Saya kemarin dapat fee 2%, nanti kamu saya kasih 1,5%. Sudah saya sebarkan mereka, saya izinkan mereka untuk memasarkannya. Saya tidur saja. Berarti saya tidak bekerja, tapi saya dapat apa? 0,5%. Bolehkah seperti ini? Jawabannya diperbolehkan, karena pekerjaan saya itu adalah kepercayaan dari pemilik properti. Andaikan bukan posisi saya sebagai orang yang dipercaya pemilik properti, bawaan ini tidak akan bisa mendapatkan pendapatan. Maka sebenarnya kita sedang bekerja sama, bekerja bareng di sini dalam rangka untuk bisa mendapatkan hasil, lalu nanti dinikmati bersama. Ini disebut dengan apa tadi? Syirkah abdan. Sehingga syirkah abdan itu tidak harus dapat hasil bersama. Salah satu dapat hasil, nanti yang lain dibagi, hukumnya boleh. Tayyib. Karena itu hadirin yang kami hormati, tidak semua pemasaran berjenjang itu dilarang. Tidak semua pemasaran berjenjang dilarang. Sehingga kita kalau menilai MLM itu bukan karena sifatnya yang berjenjang, namun karena unsur horornya. Karena itu kalau ada pemasaran berjenjang tapi tidak mengandung unsur horor, boleh atau tidak? Hukum asalnya boleh. Dan itu syirkah abdan. Itu syirkah abdan. Sebagai contoh, si A dipercaya sebagai mentor pemasaran, dan dia diminta untuk menjaring 10 orang. Lalu dikasih mentoring, dikasih pendampingan, coaching, sampai akhirnya mereka berhasil untuk memasarkan.
tapi si A nggak ikut memasarkan. Mereka cuma ngasih mentor, yang sebagai mentor ngasih mentoring, ngasih pendampingan, lalu yang memasarkan bawahannya. Tapi si A dikasih 1% dari hasil masing-masing para marketer. Hukumnya diperbolehkan. Karena ini mereka melakukan syirkah abudan. Tayyib. Yang nggak boleh gimana, Pak? Yang nggak boleh itu jika ada unsur gharornya. Mana sisi gharornya? Jika si A disyaratkan harus bayar. Kamu kalau mau menjadi bagian marketing kami, bayar 50 juta. Nanti kalau dalam waktu 1 tahun laku sekian unit perumahan, kamu saya kasih 5%. Maka kalau membayar seperti ini, statusnya jadinya apa? Gharor, nggak jelas. Gharornya gimana? 50 juta itu adalah jual beli peluang pasar. Kalau ada banyak rumah yang laku, untung besar. Kalau nggak ada rumah yang laku, rugi besar. Inilah yang dimaksud dengan sistem pemasaran yang gharor. Kenapa MLM dilarang? Karena semua MLM itu berbayar. Mereka kalau misalnya mau jadi member harus bayar. Andai kan jadi membernya gratis, MLM ini syar'i. Makanya untuk bisa menilai MLM ini syariah atau tidak adalah dia menjual peluang pasar atau tidak. Kalau dia tidak menjual peluang pasar, maka ini tidak termasuk MLM yang dilarang. Karena tidak ada unsur gharor di situ. Laku dapat untung, nggak laku rugi nggak? Kenapa nggak rugi? Dia nggak keluar modal apapun. Yaitu keluar modal iklan dan seterusnya, itu bagian dari usaha. Orang kalau usaha bisa berhasil, bisa gagal. Wallahu ta'ala alam. Ada kasus seperti ini. Sebuah travel haji atau umroh. Kemudian dia membuat kebijakan bagi para jamaah bisa daftar dengan 2 cara. Pertama bayar sendiri, atau yang kedua mengumpulkan deposit dengan cara mencari jamaah yang lain. Per orang dikasih fee 1,5 juta. Gitu ya. Misalnya per orang dikasih fee 1,5 juta. Sehingga nanti misalnya si A daftar, saya daftar 3 juta sebagai deposit awal untuk bisa mendapatkan porsi kursi umroh. Lalu dia cari, ternyata dia mendapatkan 10 orang, berarti dia dapat berapa? 15 juta. Bapak berarti total depositnya baru 18 juta. Untuk bisa berangkat dengan harga 20 juta, tinggal bayar 2 juta. Boleh atau tidak kayak gini? Boleh nggak kayak gini? Ya? Boleh atau tidak? Kayaknya nggak yakin ini. Khawatir nanti tidak ditahdir. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? 3 juta itu bayar apa? Porsi umroh, bukan membeli peluang pasar. Lain halnya kalau begini, kalau bapak nggak berhasil mengumpulkan jamaah dalam waktu sekian, 3 juta hangus. Nah ini gharor. Tapi kalau 3 juta itu tetap bertahan, sehingga kapanpun sampai Anda berhasil bisa mengumpulkan senilai 20 juta sesuai harga paket umroh, bisa dengan bayar atau dengan cara narik jamaah, maka hukumnya diperbolehkan. Karena hukum asalnya memberikan fee untuk orang yang berjasa memasarkan, hukumnya boleh. Selama di situ tidak ada gharor dengan cara membayar terlebih dahulu, padahal belum jelas apakah nanti dia dapat konsumen ataukah tidak. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Dan barangkali masih ada beberapa yang lain yang belum bisa kita bahas. Kita bisa lengkapi dengan forum tanya jawab. Insyaallah kita sampai jam 7:30 ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.